puisi, maaf, nama saya Sutomo dari Jakarta. Puisi ini luar biasanya kenapa? Tidak berakhir, karena masih menunggu 3 bulan masa idah. Oh iya, 3 bulan lagi. Alhamdulillah. Iya 3 bulan dong. Salah satu kuro. Lihat 3 bulan tuh kira-kira lah gitu. Tiga kuro tuh 3 kali men, 3 kali sucian. Kuro tuh mustarok, bisa suci, bisa men. Kalau dicerainya sedang men, maka kurunya mana yang suci. Tapi kalau dicerainya waktu suci, maka dihitungnya 3 kali men. Itu aja persen. Dan talaknya namanya talak bid'i namanya itu. Karena masa idahnya lebih panjang. Ya, gitu. Oke. Ya. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan tadi masalah koordinasi akal dengan hati. Berkaitan dengan puisi ini, menerima apa adanya. Sesungguhnya kita bisa menerima apa ketika 3 proses kita lewati secara sempurna. Pertama, antara niat, apa yang kita lakukan dan apa yang dihasilkan dari niat itu sejalan. Kita niatnya jalannya A, hasilnya A. Itu kita bisa menerima apa adanya. Sebab daripada kita akan kecewa ketika salah satu proses itu berbeda. Ketika kita ingin A, ternyata prosesnya B, ternyata hasilnya C, maka itu adalah kecewaan. Nah, tanyaannya simpel Bu ya. Bagaimana menyinkronkan antara akal dengan hati dan proses kekecewaan itu agar kita bisa mencapai rasa terima atau yang disebut tadi ikhlas. Karena ikhlas itu bisa terjadi di awal, bisa terjadi pada prosesnya, atau ketika hasil yang sudah dijalankan. Saya rasa itu pertanyaan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana pertanyaannya? Ya, jadi kita bisa menerima apa adanya ketika sejak niat, kemudian proses dan hasil itu sesuai yang diharapkan Bu ya. Tetapi kadangkala kita tidak terima dengan apa yang sudah kita niati baik, tapi justru hasilnya tidak puas gitu, tidak sempurna apa yang diharapkan. Lah, oleh karena itu bagaimana dalam kondisi kita tidak puas ini menyinkronkan antara akal dan hati agar kita bisa menerima dengan apa yang sudah terjadi itu Bu ya. Begini, tidak adanya sinkronisasi itu kita lihat sehari-hari. Banyak orang yang otaknya gede, hatinya kecil. Ada yang hatinya gede, otaknya kecil. Man Kadim tuh otaknya kecil, tapi hatinya besar. Dia jujur kok. Dia kan di tengah sedang ngangsu, ngisi pak, dikasih makan sama kakek saya. Dia makan, setelah makan dia lihat pak lagi, diukur masih belum penuh, jadi diterusin ngisi paknya. Apa bilangnya? Supaya yang ku makan itu halal. Itu kan kerja hati, bukan logika. Ya. Ya kan? Tapi ada lagi orang yang hatinya kecil, otaknya besar, Qurannya hafal. Bahasa kita punya pintar, tapi korupsi juga. Hatinya kecil. Jadi 2 hal yang tidak bisa sinkron, bisa tidak sinkron. Karena juga kadarnya berbeda-beda. Ada orang mikirnya cerdas. Nah, kalau orang cerdas itu cerdas akalnya, itu disebutnya dengan intelligent question, IQ. Tapi kalau kecerdasan hati itu spiritual question, namanya juga berbeda. Nah, ketika rasa dengan bermasyarakat itu namanya emotional question, kan berbeda-beda semuanya itu. Jadi bagaimana kita supaya cerdas semuanya? Ya sudah barang tentu, artinya bahwa S1, S2, S3 itu seperti itulah kira-kira. Yang tertinggi itu adalah kalau sudah mencapai spiritual question, nggak ada urusan. Dia sudah hebat kok. Orang yang kalau punya spiritual question tinggi, melihat wajahnya saja menyenangkan kok. Ketika kita duduk di samping saja merasa nyaman. Itu ada auranya, ada gelombang magnetik yang luar biasa. Kita pernah nggak duduk di kereta api dengan orang yang tidak kita kenal kan?
Pernah nggak ada merasa nyaman banget kita ngobrol sama dia plak-aplik sama tahu sama Jakarta aja? Pernah nggak? Iya. Kadang-kadang kita nggak nyaman tuh pengen pindah aja tuh. Pernah nggak gitu? Pernah itu, lagi. itu ada gelombang yang berbeda. Nah itu, dan kalau orang sudah spiritualitasnya tinggi, itu dirindukan oleh orang banyak kok. Orang betul-betul pengen ketemu aja. Iya. Pernah merasakan nggak merindukan seseorang yang ya seperti itu? Tapi ada nggak orang yang mukanya nyebelin? Iya. Orang baru datang, kenal juga enggak, lihat mukanya udah nggak senang gitu, kan? Nah itu namanya unitai namanya. Iya. Nah kalau yang wajahnya menyenangkan gitu kan namanya uni kembang namanya itu. Jadi itu adalah refleksi dari kehalusan jiwa seseorang juga pada akhirnya mah. Jadi artinya bahwa maksud saya sinkronisasi itu ya tetap kita lakukan. Kita tuh udah yang namanya usaha sempurna nggak pernah kita sempurna, tapi kita terus berupaya supaya sinkron gitu antara hati dan pikiran dan perasaan kita itu sinkron, ya kan? Dan ternyata akhirnya logika ini fungsinya adalah sebagai regulator. Kalau kita menanyakan sesuatu, ini benar atau tidak benar, ini layak atau tidak layak. Kalau kita ini bertanyanya kepada akal, maka akal itu sebagai regulator, dia akan berfungsi, akan memberikan bantuan advokasi. Akan dicarikan dalil-dalil yang bisa mengelakkan Anda tidak disalahkan orang. Itu logika kerjanya. Tapi hati tidak mungkin akan mengingkari kesalahan apapun, dia akan mengatakan, ya aku salah, makasih.